yang membahas tentang orang yang melaksanakan ibadah haji secara qiran. Berapa tawaf dan sa'i yang dilakukan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha tawafu bil baiti wa baina as-safa wal marwati yakfiki li hajjihi wa umratihi. Rawahu Muslim. Insert mawar. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, adanya tawaf yang kamu lakukan di Baitullah dan sa'i yang kamu kerjakan di antara Safa dan Marwah sudah mencukupimu untuk haji dan umrohmu. Ya. Nah, barakallahu fiikum wa jazakallahu khairan. Hadis nomor 739 diriwayatkan Imam Muslim nomor 1211 rahimahullah taala dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, tawafuki bil baiti, tawafmu mengelilingi Ka'bah, wa baina Safa wal Marwati, dan sa'imu untuk sa'imu antara Safa dan Marwah itu yakfi li hajjiki wa umratihi, itu cukup bagimu untuk haji dan umrahmu, cukup bagimu untuk haji dan umrah. Hadis ini hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an itu memiliki kisah. Kenapa Rasulullah SAW bersabda demikian kepada Aisyah radhiyallahu anha warḍaha? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW saat melaksanakan ibadah haji wada, hampir semua keluarganya dibawa dan diikuti oleh sebagian besar, bahkan bisa dikatakan semua para sahabatnya radhiyallahu ajma'in. Termasuk di dalamnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ikut di dalam perjalanan haji wada tersebut. Akan tapi di tengah perjalanan Aisyah radhiyallahu anha ini setelah melaksanakan ihram dari Dzul Hulaifah di tengah jalan haid, waktu bakalan tidak bisa melaksanakan ibadah umrah karena haid setelah ihram. Saat itu Aisyah radhiyallahu anha sangat sedih sekali, sehingga ketika Rasulullah SAW datang menemuinya, beliau dalam kondisi menangis radhiyallahu anha. Lantas Nabi SAW bertanya, "Ma sya'nuki? La'allaki nafasti." Ada apa kamu ini nangis? Apakah kamu haid? Maka jawab Aisyah, "Na'am ya." Ini pelajaran penting bagi para suami, yaitu apa? Agar lebih perhatian kepada para istri. Kadang kita itu lihat istri kita lagi sedih, tinggal ngomong, gitu kan? Ini baru pergi. Lihat istri kita lagi nangis di jatewai, orang ditakoni apa? Ya, wis dicuekin. Ini tambah banter nangis ya. Nangis ki golek perhatian kok malah ojo boleh ditakoni dicedhaki wae ora. Ngomong. Kenapa sebagian suami seperti itu kepada istri? Kenapa kira-kira? Nah,
Nggak mau repot. Nggak mau repot, jujur. Atau karena perang saya rasa bukan karena perang saya mungkin ya, tapi berdasarkan pengalaman. Nek dicedhaki malah tambah ra karuan, malah tambah padu, kan gitu kan? Nah, makanya mending diam. Oleh sebab itu para istri pun harus introspeksi diri. Ya, ini bukan dalam rangka membela para suami tidak ya, tapi ini berdasarkan pengalaman, kan? Berdasarkan pengalaman. Malah kadang kalau kita deketin, kita tanya baik-baik, kok malah selalu jadi, malah orang rapi, malah nggak bagus jadinya gitu, malah padu ujung-ujungnya. Maka lebih baik diam daripada menimbulkan kemadharatan yang lebih besar. Ada yang seperti itu ada. Malah kadang seneng si perangkapku ya kena perangkap. Tapi ala kulli hal bagi para suami hendaknya betul-betul memberikan perhatian kepada istrinya. Kalau sedih, bagaimana dihibur biar tidak sedih. Kalau nangis, dinengen, cuk, jaluk apa to? Coba jaluk abang-abang. Kayak abang-abang ismali. Ternyata mudah kok. Bagi para istri itu mudah obatnya kalau lagi nangis. Dijak ngomong. Makanya ketika melihat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu nangis, dicedhaki, dideketin sama Rasulullah SAW. Maka kita pun seperti itu, deketin istri kita, dipeluk, ya, diusap kepalanya, gitu kan. Kemudian diseka air matanya, masya Allah. Rasulullah SAW aja beberapa kali, ya, menseka air mata yang jatuh dari mata para istrinya radhiyallahu anha jami'an yang jatuh ke pipinya, diserta dilap. Ini masya Allah, itu romantis kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Awalnya dia ngomong, bocah cilik dan dicocok, dan tidur rambutnya, dibersihin air matanya, pokoknya bayi waras dan seperti tidak kayak ini. Jangan seperti itu. Akhirnya apa? Setelah tahu bahwasanya istrinya itu haid, dimarahi? Enggak. Karena sebagian kita itu jajakan si itu mau ngomong kan penak. Ngene ngerepoti wong. Ngerti-ngerti apa haid, dadak ngeyel melu umroh. Gitu ya. Jadi dimarahi. Malah justru dihibur. Faqala musalliyan laha. Kita dihibur sama Rasulullah SAW. Hada syai'un kataballahu ala banati Adam. Ingat yang namanya haid itu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak cucu Adam yang perempuan. Artinya haid itu termasuk sunnatullah. Ketetapan Allah, takdir dari Allah, nggak boleh disesali, nggak boleh disesali. Ya, kita harus ridho menerimanya. Makanya, ya, seseorang yang mendapatkan musibah, apapun itu bentuknya, ini musibah. Lagi perjalanan haji atau umroh, haid ini kan musibah, ujian. Maka butuh yang namanya orang yang menghibur, orang yang menenangkan hatinya. Ini penting. Jangan dijarewai, jangan dibiarkan saja. Ya. Kemudian Nabi SAW memberikan arahan kepada Aisyah radhiyallahu anha, if'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi bil bait. Sudah, lakukan semua apa yang dilakukan oleh jamaah haji yang lain. Tapi ingat
tidak boleh kamu tawaf. Dalam riwayat Imam Malik rahimahullah ta'ala kitabnya Muwatta dijelaskan wala baina Safa wal Marwah, tidak boleh pula sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi dua ini nggak boleh, tawaf sama sa'i nggak boleh bagi wanita. Akhirnya sudah beliau terima takdir itu. Sampai akhirnya pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah beliau selesai dari haid. Beliau selesai dari haid. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada Aisyah untuk mandi wajib dan meninggalkan amalan umroh, yaitu tawaf dan sa'i, nggak dilakukan. Kenapa? Nabi SAW memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk tidak melanjutkan umrohnya. Kenapa? Kenapa? Waktunya udah lewat. Waktunya sudah lewat. Waktu sudah habis, sudah tanggal 9 Dzulhijjah. Waktunya wukuf di Arafah. Maka suruh ditinggalkan. Suruh ditinggalkan. Kemudian ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Aisyah radhiyallahu anha melaksanakan amalan ibadah haji, termasuk di dalamnya tawaf dan sa'i, beliau bersabda, cukup bagimu untuk umrah dan hajimu satu tawaf, satu kali tawaf dan satu kali sa'i saja. Satu kali tawaf dan satu kali sa'i saja. Akhirnya selesai amalan tersebut. Kemudian sudah bersiap-siap untuk pulang. Tapi Aisyah radhiyallahu anha tidak mau. Tidak mau. Ya. Kenapa alasannya? Saya belum umrah. Ini loh. Beliau mengatakan la yumkin ayyarji an-nas bihajjin wa umratin wa arji'u bihajjin. Gak mau pokoknya. Ngerengek. Mau ngopo ijine sing durung dituku. Apa dari temen urung kesampang ngendi-ngendi. Nyampak. Dulu nang ngendi-ngendi iki kono urung. Wis memang ngopeni wong wedok kudu sabar ekstra. Sabar ekstra. Pokoke ngateni kebon. Ora nang ngendi-ngendi kono kene padha wae wis. Rasa apa jane delok bojone liya. Kabeh padha wedok. Maka kudu sabar. Jenengan pun pengalaman nimbang kula. Ngancani blonjo jane tuku sabun tok jebule kancane oke. Alhamdulillah. Gowo dompet ora ya wisinan. Makanya kejadian balekno mergone apa? Duit ora cukup. Iya. Sabar. Ada mesti tekan parkiran, mlebu meneh. Bopo sing kurang. Nah, itu. Wis gitu sudah. Aisyah pun gitu merengek, enggak mau pulang pokoknya. Masa ya orang-orang pulang membawa amalan haji dan umroh, saya cuma haji tok. Tak gelem, aku pengen umroh. Akhirnya Rasulullah SAW minta tolong kepada saudara laki-lakinya, yaitu Abdurrahman Ibnu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu jami'an, untuk menemani Aisyah keluar ke tanah halal, karena ada tanah halal dan tanah haram, yaitu Tanim, untuk melaksanakan ihram untuk umroh. Makanya sekarang ada di Tanim itu ada masjid besar, itu namanya Masjid Aisyah. Itu hikmahnya. Jadi nggak ada yang cerita kayak gini, nggak ada itu Masjid Aisyah itu.
saham. Ya haji tamim kan gitu kan. Itu asal muasal itu apa? Itu ceritanya Aisyah radhiyallahu anha yang boten kersa kondur mergone derek umrah. Ngerengek sama Rasulullah. Keren. Akhirnya beliau pun melaksanakan umrah. Bapak Ibu hadirin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dari hadis di atas ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, yang pertama bahwasanya tawaf dan sa'i merupakan rukun ibadah haji yang tidak boleh ditinggalkan. Makanya tawaf dan sa'i ini tidak bisa gugur, sekalipun bagi wanita haid tidak gugur, tetap harus dilaksanakan. Berarti kalau nggak tawaf haji ya nggak sah, nggak tawaf nggak sah ya tidak sah haji dan umrahnya. Makanya Nabi SAW ketika Aisyah itu sudah selesai haidnya, tetap diperintahkan untuk tawaf dan sa'i, tidak gugur sama sekali. Kemudian faedah yang kedua, dalil di atas menunjukkan bahwa seorang yang beribadah haji secara qiran, ingat ibadah haji itu ada 3 macam. Ibadah haji itu ada 3 macam. Ada qiran, apalagi tamattu, ada lagi ifrad. Qiran, tamattu dan ifrad. Qiran itu menggabungkan antara haji dan umrah. Ada pun tamattu, umrah dulu, selesai umrah, lepas pakaian ihram, nanti ihram lagi untuk haji. Kalau tamattu itu umrah dulu baru haji. Sedangkan ifrad melaksanakan ibadah haji baru umrah. Jadi umrahnya setelah haji. Dan ketiga-tiganya ini menunjukkan tentang keluasan syariat Islam. Karena kalau seandainya ditentukan satu macam saja, betapa sulitnya. Bagi mereka yang mungkin datang terlambat ke tanah suci, sampai ke tanah suci sudah tanggal 8 atau tanggal 9. Nah, kapan umroh kalau misalkan ditentukan tamattu? Kalau seandainya ditentukan ifrad, ifrad, maka akan menjadi lama keberadaan orang ibadah haji di tanah suci. Ketika datang awalan, nanti umrohnya belakangan, nanti semakin lama tinggal di tanah suci. Kalau seandainya qiran saja, qiran saja juga akan menyusahkan. Makanya pilihan tergantung kondisi masing-masing jamaah haji mana yang pas untuk dirinya. Dan ketiga-tiganya boleh, cuma nanti ada konsekuensinya. Ini lah untuk jamaah haji yang mengambil haji qiran, berapa kali tawaf dan sa'i yang dilakukan? Ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama, bahwasanya orang yang melaksanakan ibadah haji dengan model qiran cukup 1 kali tawaf dan 1 kali sa'i. Dalilnya hadis ini. Demikian juga dalil yang kedua, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1556. Kemudian Imam Muslim nomor 1211 dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha
hajinya haji apa? Qiraan. Adapun mereka yang menggabungkan antara haji dan umrah, mereka cukup melaksanakan tawaf 1 kali saja. Dalil yang ketiga, hadis riwayat Muslim nomor 1216 rahimahullah taala dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu jami'an. Beliau berkata, lam yaqufin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu baina as-Safa wal Marwah illa tawafan wahidah. Wa fi riwayatin tawaful awal. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in melaksanakan sa'i kecuali hanya sekali. Itu yang pertama, sa'i yang pertama. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, dan pendapat ini juga diriwayatkan dari sahabat Ali, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu jami'an, dan juga sebagian ulama tabi'in, bahwasanya jamaah haji yang mengambil qiraan, haji qiraan tetap melaksanakan tawaf dan sa'i 2 kali. Kenapa? Karena ini 2 ibadah yang berbeda. 2 ibadah yang berbeda, haji dan umrah. Makanya masing-masing juga harus ada tawafnya, ada sa'inya. Haji juga harus ada tawafnya, umrah pun harus ada tawafnya. Haji juga ada sa'inya, tawaf pun juga harus ada sa'inya. Karena 2 ibadah yang berbeda, maka harus dilakukan secara sendiri untuk 2 amal ibadah tersebut. Dan pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, jumhur ulama. Kenapa? Sudah ada nasnya. Maka ketika ada nas, ada dalil, sudah tinggalkan pendapat-pendapat yang lain. Jelas tegas, ya, bagi yang qiraan hak untuk ibadah haji, ya, tawaf dan sa'i cukup sekali. Kemudian faedah yang berikutnya dari kasus ini, ada satu faedah penting, yaitu apa? Bahwasanya apabila ada 2 ibadah, 2 macam ibadah, tapi satu jenis, maka ibadah yang kecil secara otomatis sudah tercakup oleh ibadah yang besar. Apabila ada 2 ibadah dari satu jenis, maka ibadah yang kecil otomatis masuk kepada ibadah yang lebih besar. Dalam hal ini adalah haji dan umrah. Mana yang lebih besar, haji atau umrah? Haji. Maka ketika seseorang sudah tawaf dan sa'i untuk ibadah haji, otomatis tawaf dan sa'i untuk umrah masuk. Karena digabungkan. Digabungkan. Ya. Apabila ada 2 ibadah yang berasal dari satu jenis, maka yang lebih kecil masuk ke dalam yang lebih ibadah yang lebih besar. Artinya nggak perlu pengulangan. Ya. Contoh lagi, antara wudu dan mandi besar, mandi wajib, mana yang kecil? Wudu. Yang besar adalah mandi wajib. Maka ketika seseorang sudah mandi besar, mandi junub, ya, mandi junub atau mandi setelah haid, maka dia tidak perlu lagi berwudu, cukup sudah. Karena apa? Mandi itu untuk menghilangkan hadas besar. Kalau hadas besar sudah hilang, otomatis yang kecil juga ikut. Nah, nggak perlu wudu lagi, Kemudian faedah yang keempat, keteladanan dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keteladanan dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana perhatian
perhatian beliau kepada istrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana beliau menghibur kesedihan istrinya, bagaimana beliau itu menenangkan hati istrinya, bagaimana beliau itu mengabulkan permintaan istrinya. Ini makanya sekali lagi, nuruti kemauan istri itu sunnah Nabi selama tidak melanggar aturan syar'i. Ngikuti kemauan istri itu termasuk sunnah Nabi selama tidak melanggar aturan syar'i. Dan yang kedua, selama kita mampu untuk melayani. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, fattaqullaha mastata'tum. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Dan kita diperintahkan untuk melaksanakan perintah itu sesuai dengan kemampuan. Selama masih mampu, kenapa tidak? Ya, sama istri, sama anak, rasa hitungan, rasa hitungan. Sinang balik, takbir berbunga-bunga, doa, rasa hitungan. Sebagaimana jenengan nek karo kanca, karo bolo, ya ora hitungan, nyanyo-nyanyo, gitu kan? Was pokoknya. Nah kalau bojo, itu nek J karo L lho, bojo karo bolo, menang endi? Menang bojo, ojo dimenangke bolo nih, kan gitu kan? Ngono lho. Dan sama istrinya itu ada hitungan, bahwa minta ajak mangan-manganan jowo opo cipuran. Padahal mau sobat traktir kocone. Ya, kita nyari itu siapa sih? Itu anak istri kita kan? Ingat, itu sedekah, itu berpahala. Ojo meneh mie ayam semangkok, sego sesuap. Kita berikan kepada istri kita sedekah, sego sesuap. Padahal sedang mie ayam bersuap-suap toh. Pokoknya ya, sayangi istri kita ya, selagi mampu untuk memberi, lagi mampu untuk memberi, sekali lagi tanpa melanggar aturan syar'i. Salah satu aturan syar'inya apa? Boros lagi, ojo boros-boros, jangan berlebihan, ojo mau pameran, ngono. Itu aturan syar'i itu, aturan syar'i, jangan dilanggar. Yang kira-kira untuk boros sudah dinasehati, kan gitu kan? Nah, gitu. Karena memang untuk ngerem kemauan istri itu harus cakap makanya. Lah iya lah, nggak pinginan lah. Ngerti tanggone iki pingin, delok kancane posting panganan iki pingin, tembe tuku klambi kok pingin, enek sing nawani pingin. Nah, mana kuwi? Perempuan ya kayak gitu ya, makanya selagi mampu monggo, tapi kalau sudah sampai ke batas berlebih-lebihan, boros ya, turun ganggu gaya-gayaan toh, mau pamer-pameran toh, nah itu di LP harus dinasehati. Ini Bapak Ibu adalah rahman Allah wa ibu jami'an. Penisbatan hadis ini sebagai riwayat Imam Ahmad itu merupakan kekeliruan dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Karena hadis ini tidak diriwayatkan Imam Ahmad. Jadi kekeliruan. Dan itu satu hal yang wajar. Satu hal yang wajar yang namanya manusia. Min tabiatil bashar. Ya. Tepatnya salah dan khilaf, luput, tidak ada yang sempurna. Makanya kita tidak boleh
fanatik, taksub kepada siapa? Satu pelajaran penting ya dari yang barusan terjadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan ampunan kepada beliau rahimahullah ta'ala. Lihatlah bagaimana sikap para murid beliau rahimahullah ta'ala. Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Beliau itu tidak membenarkan foto-foto kuburan dan sebagainya, tapi ada yang foto. Ini menunjukkan bahwasanya orang itu tidak taklid kepada pendapat beliau. Beliau juga memiliki pendapat begini, tapi ternyata murid-muridnya tidak melulu harus pendapat beliau yang dipakai. Ini pelajaran penting. Pelajaran baru penting. Bahwasanya meskipun kita berguru kepada fulan, akan tapi kita tidak diharuskan, tidak diwajibkan untuk taklid, ikut buta kepada pendapat guru kita 100%. Dan itu malah justru salah, keliru. Ya, keliru. Ya. Makanya, dan itu suatu hal yang wajar. Bukan berarti sang murid gak taat sama gurunya, tidak. Gak ngikuti apa kata gurunya, tidak. Selama apa yang menjadi pilihannya itu ada dalilnya dan ada rujukannya, sekalipun berbeda dengan gurunya. Ini penting. Karena apa? Tadi konsep kita gak ada seorang pun yang maksum. Gak ada seorang pun yang 100% benar dalam setiap ucapan, dalam setiap tulisan, dalam setiap pendapatnya. Gak ada. Kecuali Rasulullah SAW. Makanya sekali lagi, jangan pernah kita itu taklid kepada siapapun di antara guru-guru kita. Karena sebagian orang ustaz pulang rak gelem. Nek sing ngisi ora ustaz pulang rak mangkat. Yang seperti ini enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Makanya dalam sebuah ungkapan, dan ini ada benar ada salahnya. Ketika Anda ingin mengetahui kesalahan guru Anda, maka belajarlah dari guru yang lain. Ketika Anda ingin mengetahui kekurangan daripada guru Anda, maka belajarlah dari guru yang lain. Tapi bukan berarti dalam rangka mencari kekurangan, bukan dalam rangka mencari-cari kesalahan guru kita. Tapi untuk menanamkan sifat apa? Tidak taklid buta sama sang guru. Untuk menyadarkan diri bahwasanya guru kita juga manusia biasa. Banyak khilafnya, banyak kurangnya, banyak salahnya. Gitu loh. Jangan sampai kita menganut konsep ya, guru saya pasti benar. Poin yang kedua, kalau guru saya salah, kembali ke poin pertama. Terus dia ya, guru saya pasti benar. Poin yang kedua, kalau guru saya salah, kembali ke poin pertama. Ya mereka salah terus. Tidak boleh seperti itu. Ya. Makanya di sini pun, ya, di komentar ini kesalahan, kekeliruan dari Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, dan itu wajar dan perlu diketahui. La tadunnanna anna an-naqda wa tashiha. Jangan pernah Anda beranggapan kritikan dan koreksi itu merupakan celaan dan hinaan, menurunkan harga diri. Tidak. Terkadang kita mensikapi sebuah kritikan, sebuah masukan, sebuah koreksi yang kita berikan kepada orang lain, itu dimaknai apa? Hinaan. Dimaknai apa? Celaan, iri, dengki, hasad, menjatuhkan harga diri. Itu karena kita terlalu suudzon kepada orang yang mengkritik kita. Kita suudzon dengan orang yang mengoreksi ucapan kita. Harusnya kita berbaik sangka. Ya, pemikiran kita harus dibalik. Itu justru bukti kasih sayang mereka kepada kita. Bukti perhatian mereka terhadap kita. Ya Allah, wong koyo aku, koyo omongane koyo diperhatikan wong kok jebule. Aku wong koyo tulisanku kok diwaca wong ya.
gelem maca tulisanku, kemudian menemukan kesalahan lalu mengkritik saya, mengoreksi saya. Oh ya bejo tenanan awakku iki. Gitu. Bejo enek wong sing ngrungokke, enek wong sing gelem maca, tur enek wong sing gelem ngoreksi, ngasih masukan, ngeritik, orang meneng wae. Kan luar biasa itu. Iya enggak? Makanya jangan pernah berpandangan negatif terhadap siapapun yang memberikan kritikan kepada kita, memberikan koreksian kepada kita. Sekali lagi itu bukan dalam rangka menjatuhkan harga diri, apalagi mencela dan mencaci, enggak sama sekali. Itu justru bentuk cinta dan kasih sayang serta perhatian kita kepada sesama saudara. Ini ya. Jadi ini perlu dikoreksi. Satu adalah apa? Penisbatan hadis ini oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah kepada Imam Ahmad rahimahullah, ini sebuah hal yang perlu dikoreksi. Dan kita berikan uzur karena beliau ketika menulis kitab ini tidak ada rujukan, tidak ada referensi. Ya nggak seperti kita kalau mau ngasih ceramah di KPOK kan gitu kan. Kan gitu. Beliau menulis dari hafalannya. Dan kita harus berikan hukum. Kemudian yang kedua, hadis ini dari Imam Abu Dawud nomor 2001. Imam An-Nasa'i nomor 4170. Imam Ibnu Majah nomor 3060. Berarti kan 5, katanya 5 kecuali Imam Tirmidzi. Berarti tinggal 4. Imam Ahmad, Abu Dawud nomor 2001, Imam An-Nasa'i nomor 4170, Imam Ibnu Majah nomor 3060. Tapi ternyata Imam Ahmad tidak ada, berarti tinggal 3. Nah, itu poin pertama. Poin yang kedua, hadis ini dikatakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, katanya disahihkan oleh Imam Hakim. Tapi hadis ini sejatinya lemah. Hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Kemudian dari hadis ini ada satu faedah, yaitu bahwa berlari-lari kecil saat tawaf ifadah itu tidak disunahkan. Tidak disunahkan. Ya. Ar-ramal yaitu lari-lari kecil pada saat tawaf ifadah itu tidak disunahkan. Pertanyaannya, emang berapa kali tawaf yang dilakukan bagi jamaah haji? Berapa kali tawaf? Lihat 7 putaran, tapi berapa kalinya? Berapa kali? Berapa kali? Hanya 3 kali. Tawaf yang dilakukan bagi oleh jamaah haji cuma 3 kali. Satu tawaf qudum. Tawaf qudum. Yaitu tawaf saat pertama kali sampai di kota Mekah. Itu namanya tawaf qudum. Yang kedua, tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini tawaf yang merupakan rukun haji. Tawaf ifadah yang dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Tawaf ifadah. Setelah bertolak dari Mina ya. Kemudian yang ketiga, tawaf wada. Tawaf wada yang nanti pembahasannya ada di hadis nomor 743 ya, 3 nomor lagi 743. Tawaf wada. Dari ketiga tawaf ini, Ar-Ramal itu tempatnya di mana? Hah? Jelas di tawaf ifadah nggak ada. Berarti di tawaf apa? Tawaf qudum. Jadi Ar-Ramal itu ada di tawaf qudum. Hal ini ditegaskan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu jami'an. Ra'aitu
Baru di putaran 4 putaran terakhir beliau berjalan biasa. Ya. Di putaran pertama berada dari kecil, kemudian berjalan biasa di 4 yang terakhir. Kemudian hadis yang nomor 3 741 742 ini kita satukan. Berkaitan dengan hukum singgah di Al-Aqtah. Singgah di tempat namanya Al-Aqtah. Ini. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhra wal 'asra wal maghriba wal 'isya'a thumma raqada raqdatan bil muhassab thumma raqiba ila al bait fa tafa bihi rawahu al Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur, asar, maghrib dan isya. Kemudian itu di Muhassab. Al-Muhassab. Kemudian berangkat ke Baitullah dan tawaf di sana. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, barakallahu fiik. Hadis ini dari Imam Bukhari nomor 1756. 1756 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat zuhur, asar, maghrib dan isya. Laksanakan salat zuhur, asar, maghrib dan isya. Yaitu di mana? Di Al-Muhassab. Al-Muhassab itu adalah tempat di mana banyak sekali kerikil-kerikil, dan itu sekarang tempat itu Al-Muhassab itu dekat dengan Al-Qasrul Malaki, istana raja yang di dekat Masjidil Haram. Ya, yang di dekat Masjidil Haram. Ini memanjang sampai Maqbarah Al-Jihud. Bagaimana foto Pak? Sampai Maqbarah Al-Jihud. Nah, itu nanti ada Maqbarah namanya Al-Jihud. Itu di Al-Mu'alla. Di daerah namanya Al-Mu'alla. Ini. Itu Al-Muhassab. Jadi beliau selesai lempar jumroh yang terakhir tanggal berapa? Lempar jumroh terakhir tanggal berapa? Bintang? 13. Lempar jumroh terakhir tanggal 13. Karena memang beliau mengakhirkan. Ya. Jadi setelah beliau selesai melempar jumroh ula, jumroh wusta, jumroh aqabah, beliau melemparnya itu setelah zawal, sebelum salat zuhur. Setelah beliau selesai melempar jumroh terakhir tanggal 13 Dzulhijjah, kemudian beliau bertolak ke Ka'bah, ke Makkah, bertolak ke Makkah, dan di situ beliau melakukan sholat zuhur, asar, maghrib dan isya. Zuhur, asar, maghrib dan isya. Setelah itu beliau istirahat tidur di Al-Muhassab. Setelah itu tsumma raqiba ilal bait. Beliau melanjutkan perjalanan ke Ka'bah. Jadi sholatnya di Al-Muhassab, zuhur, maghrib, zuhur, asar, maghrib dan isya. Lalu beliau melaksanakan tawaf. Tawaf apa? Tawaf apa? Wada. Karena sudah di tanggal 13, bukan tawaf ifadah lagi, tapi tawaf wada. Kemudian di hadis yang nomor 742, tapi satu rangkaian. An Aisyah radhiyallahu anha
Kemudian di Abdul ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW singgah di situ karena ia dapat tempat yang paling mudah untuk berangkat. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jazakallahu khairan. Hadis nomor 742 riwayat Imam Muslim nomor 1311. 1311 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya beliau itu tidak melaksanakan apa yang dilaksanakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tadi singgah di mana? Istilah di mana? Di Arafah. Al-Muhassab. Di Arafah. Salat apa? Zuhur, asar, maghrib, baru bertolak ke Baitul Maqdis. Tapi Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan beliau tidak melakukan itu. Alasannya apa? Innama nazalahu Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW singgah istirahat di Abtah itu hanya untuk beristirahat, untuk istirahat, bukan untuk tujuan ta'abbud, bukan untuk ibadah, bukan termasuk rangkaian ibadah. Kenapa dipilih Abtah? Karena itu tempat yang paling mudah untuk keluar, tempat yang paling mudah untuk keluar. Akses yang paling mudah untuk keluar dari Mekah pulang ke Madinah. Gitu. Makanya dari dua hadis ini, ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah tentang hukum singgah istirahat di Arafah. Apakah ini sunnah? Apakah ini termasuk kategori ibadah yang perlu kita contoh dan kita tiru, atau itu hanya kebetulan saja, perbuatannya kebetulan saja? Ini. Apakah itu termasuk sunnah atau bukan? Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, pendapat jumhur ulama, termasuk di dalamnya pendapat Al-Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, bahwa singgah di Al-Aqtah itu termasuk sunnah jika memungkinkan. Dasarnya adalah hadis 741 ini. 741 riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan dikuatkan pula oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda. Di mana beliau berkata, qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bi Mina. Nabi SAW pernah bersabda kepada kami saat kami ada di Mina. Nahnu naziluna ghadan bi khayfi Bani Kinana. Besok kita akan singgah di salah satu tempat milik Bani Kinana. Haitsu taqasamu 'alal kufri. Saat mereka itu terpecah, ada yang imam, saat mereka itu bersekongkol di atas kekufuran. Bersekongkol dengan orang-orang kafir Quraisy di atas kekufuran melawan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Mereka bersekongkol, mereka mengambil perjanjian memboikot keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib dan itu tempatnya ada di Al-Muhassab. Jadi Nabi SAW sudah memberitahukan kepada para sahabat, besok kita singgah di sana. Itu di Al-Muhassab. Itu tempat di mana Bani Kinana dan orang-orang kafir Quraisy bersekongkol membuat sebuah kesepakatan pemboikotan terhadap keluarga besar Rasulullah SAW, Banu Hashim dan Banu Muttalib. Ini yaitu hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1590, Imam Muslim nomor 1314. Itu dalil dari hadis. Adapun dalil dari ini, dari akal, adalah bahwasanya Nabi SAW beliau singgah di tempat itu memang ada tujuan. Tujuannya apa? Untuk memperlihatkan kepada musuh-musuh Islam
akan kemuliaan Islam yang mereka dahulu hinakan. Orang-orang kafir Quraisy dulu kalian bersekongkol dengan Banu Kinanah memboikot kami. Lihat sekarang kami sudah berada di sini. Sudah berada di sini. Itu ada pesan yang ingin disampaikan Rasulullah SAW kepada kaum kafir Quraisy, kepada musuh-musuh Islam. Dulu di tempat ini kami dihinakan, maka di tempat ini pula kami akan menunjukkan kemuliaan. Itu dikit Rasulullah SAW. Jadi sebetulnya sebuah jawaban itu nggak perlu dengan ucapan, nggak perlu dengan kata-kata, nggak perlu dengan tulisan, nggak perlu dengan komentar, cukup dengan sikap. Beliau nggak berkata apa-apa, tidak dengan suara lantang, dengan suara yang tegas, menyatakan inilah di tempat ini kami mengumumkan kami mulia, kami jaya, tidak seperti dahulu kami dihina. Nggak perlu, cukup beliau mendatangi tempat dan di mana mereka orang-orang kafir Quraisy dan Banu Kinanah bersekongkol untuk menghinakan Rasulullah SAW dan juga keluarga besar. Ini lebih penting. Makanya pelajarannya apa? Gak semua omongan orang itu kita jawab, gak semua tulisan orang itu kita jawab, gak semua postingan itu kita komentari. Sudah, tunjukkan dengan sikap, itu lebih penting. Tunjukkan dengan sikap, itu lebih mengena. Itu mau dituduh ini itu wis biarin. Si penting awake dhewe ora koyo ngono kuwi. Anggap saja ketika orang itu ngomongin kita, kalau yang diomongin itu benar adanya, anggap sebagai konsultasi gratis. Terima kasih sudah menunjukkan kesalahan saya. Kalau seandainya itu tidak ada pada diri kita, ya santai aja. Ngapain kita marah? Berarti yang diomongin bukan kita. Jadi jawab dengan sikap saja, jangan dengan ucapan. Ini. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat Abdullah bin Abbas, Aisyah, dan sebagian ulama salaf rahimahullah jami'an, bahwasanya singgah beristirahat di Al-Aqtah sekarang itu sekali lagi tempat di mana istana kerajaan itu berdiri. Itu sekitar itu apa asal. Itu bukan termasuk sunnah, bukan termasuk sunnah. Tapi beliau singgah di situ karena apa? Ingin menemukan rute ataupun jalan yang lebih mudah saat keluar dari kota paling mudah. Makanya turun ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, itu paling mudah ya lewat situ. Makanya pintu utamanya di situ. Yang ada ulangi. Pintu utamanya di situ, udah turun langsung Ka'bah, ya. Pas turun. Karena kan itu rute atau jalur yang paling mudah untuk kembali ke kota paling mudah. Kalau yang lain terhalang oleh bukit-bukit yang terjal. Kalau situ memang enak, gitu kan? Gitu. Jadi Rasulullah SAW sehingga di situ dalam rangka mencari jalur yang paling mudah, paling aman, paling nyaman untuk kembali ke kota Madinah. Kira-kira pendapat yang bagaimana? Satu atau dua? Ini hanya sekedar perbedaan pendapat yang tidak ada pengaruhnya sama sekali untuk saat ini. Kenapa? Mau diikuti kalau kita mengatakan ini sunnah, kita nggak bisa sekarang itu istirahat di situ. Nah itu istana raja mau beristirahat di situ. Betul, kalau kita undangan raja boleh, ya kan? Jadi sekarang nggak bisa sudah, nggak bisa. Makanya sudah, ya nggak bisa ini dipraktekkan. Saat ini tidak memungkinkan untuk dipraktekkan. Apalagi sudah habis oleh jalanan, oleh gedung-gedung bertingkat, hotel dan sebagainya. Di situ ada istana raja. Susah sudah, ya kan? Susah. Kecuali kalau pas dapat hotelnya di situ, ya, maka diniatkan sekalian apa? Mengikuti nopo ingkang dipun lampahi dari kajian Nabi alaihi wasallam itu ajaran. Ini pastinya gimana? Konsultasi sama yang di sana aja. Tempatnya di mana lama itu, pilih hotel yang di situ, niatin insya Allah dapat ganjaran. Tapi kalau dipaksakan susah sudah, susah. Ya. Kemudian faedah yang kedua, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa jami'an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di
tawaf wada, beliau melaksanakan salat 5 waktu secara sempurna. Artinya 5 waktu full ya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, kemudian datang ke Ka'bah, lalu di pagi harinya beliau salat subuh. Jadi salat 5 waktu beliau kerjakan di Mekah selepas bertolak dari Mina. Ya. Kemudian beliau pulang pada tanggal 14 Dzulhijjah. Pulangnya 14 Dzulhijjah. Sudah selesai semua. Karena rangkaian ibadah haji itu ditandai selesai ketika sudah tawaf wada. Ini. Sampai-sampai Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah meminta izin kepada Rasulullah SAW, lebih tepatnya minta fatwa tentang tawaf wada. Di hari itu, tanggal 14. Minta izin untuk tidak ikut tawaf wada karena sakit. Tapi Nabi SAW kemudian bersabda, "Kufi min wara'in nas wa anti raqibah." Tetap kamu langsung melaksanakan tawaf wada meskipun tertatih-tatih berjalan di belakang atau berkendaraan di belakang jamaah yang lain. Dan dari sinilah ya, kata Musalamah radhiyallahu anha, beliau hafal surat At-Tur itu saat Nabi SAW mengimami salat subuh. Di waktu salat subuh beliau mengimami dengan membaca surat At-Tur. Surat At-Tur. Kemudian pada yang terakhir, bahwasanya kita dianjurkan dalam segala hal untuk mengambil sesuatu yang paling mudah, sesuatu yang paling nyaman, sesuatu yang paling aman, selama tidak bertentangan dengan apa yang Allah syariatkan dan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Ambil yang paling mudah, ambil yang paling aman, ambil yang paling nyaman, ambil yang paling enak untuk dilaksanakan. Sebagaimana Nabi SAW memilih Al-Aqtah sebagai tempat persinggahan, peristirahatan, karena itu adalah jalur yang paling mudah untuk kembalinya beliau ke kota Madinah. Kemudian yang paling akhir tadi saya mengumpulkan tentang hadis yang sebelumnya, bahwasanya tawaf untuk jamaah haji cuma ada berapa? 3. Tawaf qudum, tawaf ifadah, dan tawaf wada. Selain itu tidak. Kenapa? Karena itu pernah dilakukan Nabi SAW. Padahal Nabi mampu bisa nggak melaksanakan tawaf lebih daripada 3? Bisa, karena beliau itu sampai di kota Mekah tanggal 4 Dzulhijjah. Tanggal 4 Dzulhijjah. Sampai tanggal 8, 9 kan masih ada 4 hari, 5 hari. Kenapa beliau tidak melaksanakan tawaf lebih dari 1? Tapi beliau hanya melaksanakan tawaf qudum. Kemudian tanggal 10 hanya melaksanakan tawaf ifadah. Tanggal 14-nya beliau melaksanakan, atau 14-nya beliau melaksanakan tawaf 14-nya tawaf wada. Tidak lebih daripada 3. Ini menunjukkan bahwa saya seyogianya, sekali catatan, bagi seorang jamaah haji untuk melaksanakan tawaf tidak lebih dari 3 ini. Karena ini yang diajarkan Nabi, tidak tambah. Padahal Rasulullah SAW untuk menambah bisa kan, waktunya longgar. Tanggal 4 sampai tanggal 14, 11 hari. 11 hari ya? 11 hari beliau. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11 hari. Tapi cuma 3 tawaf yang beliau laksanakan. Maka seyogianya bagi seorang jamaah haji untuk 3 tawaf itu. Kenapa? Jangan paksakan diri berjubel-jubel, berdesak-desakan. Ya, itu menyusahkan diri sendiri. Maka cukup 3 itu saja. Allah SWT, ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan. Kebenaran semata Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan masalah dan teman pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sedikiranya hadirin hadirat semua memaafkan. Aku lupa ada. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.